Yasin, berdoa mulai. Doa selesai. Oke, nah seperti biasanya kita absen ya terlebih dahulu. Semuanya masuk kah? Masuk, Bu. Masuk. Oke, baguslah. Seli, Hadir. Putri, Hadir, Bu. Ayu, Hadir. Sari, Hadir. Rita. Oke, semuanya masuk kan? Masuk, Bu, semuanya, Bu. Oke, biar pagi-pagi kita tetap semangat, kita mau ice creaming terlebih dahulu ya. Ice creamingnya cuma untuk semangat. Semuanya udah pada tahu kan? Gimana untuk semangatnya? Tahu, Bu. Tahu, oke. Ini mama semuanya silahkan berdiri biar kita gerak, biar kita lebih semangat kalau kita belajar. Oke, kita mulai ya. Hitung 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Oke, semuanya silahkan duduk. Oke, ada yang tahu hari ini kita belajar tentang apa? Belum tahu, Bu. Oke, hari ini kita akan belajar matematika lagi tentang membaca jam analog dan digital. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini Oke, baiklah. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama bahwa siswa mampu membaca jam dan menentukan waktu pada jam analog dan digital. Oke, yang kedua itu siswa dapat memahami tentang jam. Oke, semuanya udah bisa baca jam, cara baca jam? Belum, Bu. Belum. Oke, nanti Ibu akan ajar ya. Biasanya kita sering melihat jam, baik itu di rumah, di sekolah, pasti kita sering melihat jam ya. Oke, baiklah pembahasan kita hari ini tentang cara membaca jam analog dan digital. Nah, kita harus tahu apa itu jam analog dan jam digital. Jam analog itu contohnya seperti ini. Jam analog itu memiliki jarum pendek, jarum panjang, serta jarum yang warna merah ini. Nah, sedangkan digital itu
dia tidak memiliki jarum panjang atau jarum pendek. Oke, baiklah. Nah, kita harus tahu dulu bahwa jarum pendek ini menunjukkan jam, ya. Kalau ini jarum pendek menunjukkan jam. Nah, sedangkan jarum panjang ini menunjukkan menit. Oke, sedangkan yang merah ini yang cepat-cepat berjalan ini merupakan detik. Nah, cara membacanya misalnya seperti ini. Nah, ini punya gambar, kelihatan semuanya? Kelihatan gambarnya? Oke, nah di sini di jam analog ini jarum pendeknya menunjukkan ke angka 8. Nah, sedangkan jarum panjangnya menunjukkan ke angka 12. Nah, ini artinya bahwa ini merupakan jam 8 tepat, ya. Oke, selanjutnya, nah kalau kita melihat di jam ini, nah di sini jam pendeknya menunjukkan ke angka berapa? Jam 1. Nah, sedangkan jarum panjangnya Jam 12. 12. Oke, jadi ini artinya jam 1 tepat. Oke. Nah, selanjutnya kita mau membaca tentang jam digital juga. Nah, di sini kelihatan tak angkanya? Di jam digital ini. Nah, ini angka berapa? 10. Sedangkan di sini 30. Nah, ini merupakan jam, ya. Kalau ini menit, ya. Nah, karena detiknya tidak tersurat di gambar, jadi kalau ada inputnya lagi ini merupakan detik, ya. Jadi ini jam berapa? Jam 10. 30. Artinya jam 10 lewat 30 menit. Oke, baiklah. Nah, dari yang Ibu sedikit jelaskan, udah paham atau ada yang perlu dimengerti? Paham, Bu. Paham. Udah bisa baca jam? Kalau Ibu minta tunjuk. Nah, oke. Contohnya ini. Nah, contohnya lagi ya. Nanti kita akan Ibu kasih latihan untuk notes pengumpulan kalian. Namun sebelumnya kita kita belajar dulu ya, biar kita lebih paham. Nah, jarum pendeknya menunjukkan ke angka 6. Nah, sedangkan jarum panjangnya menunjukkan ke angka 3 lewat ini sedikit ya di sini. Sedikit. Ya, berarti jam 6 lewat 16 ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada pertanyaan, ini cuma pelajaran kita hari ini ya. Jadi kita tahu, oh ini ternyata udah sore, oh ternyata kita harus tidur misalnya dengan adanya jam. Dan juga dengan adanya jam kita bisa memanajemen atau mengatur waktu kita dengan baik. Oke, sebelum kita pulang, kita mau latihan ya untuk ngetes kemampuannya. Nanti kalau waktunya tak cukup, bisa dibawa pulang ke rumah ya. Dikumpulkan hari Senin depan, misalnya kalau nggak cukup waktunya untuk mengerjakan di sekolah ya. Oke, latihannya. Ini. Oke, di sini perintahnya bahwa ini soal menjodohkan ya. Di sini udah ada nama, kelas. Jadi ini tinggal pasangkan misalnya kalau jam 4:15 gambarnya yang mana? Kan udah tadi belajar kan? Oke, soal menjodohkan. Oke. Silahkan dikerjakan dulu ya. Kerjakan sebentar. Kalau ada kesulitan silahkan bertanya. Oke, jadi mungkin saya mau pulang ya. Oke, baiklah. Kalau sudah, jadi Ibu tadi sudah menyimpulkan ya sebelum latihan, Ibu sudah memberikan kesimpulan tadi. Jadi kita harus tahu bahwa sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari untuk mengetahui tentang jam supaya kita bisa mengatur waktu kita dengan baik. Oke, sekian pelajaran kita hari ini. Sebelum kita pulang, Ibu mau kita berdoa. Nanti Ibu minta Sutri berdoa untuk kita. Sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai.
Doa selesai. Oke, selesai. Terima kasih ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu.